Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi hari ini kita mau praktek menanam bougainville yang sudah kecabut dengan tidak sengaja. Seharusnya dia itu mati, ya. Tapi karena menggunakan stek batang, insya Allah akan tumbuh. Ya kayaknya sih tumbuh sih. Nah, ini untuk prakteknya seperti ini. Pertama-tama, ya guys, pertama-tama kita membuat media tanam dulu. Media tanamnya dari pupuk kandang. Iya, dari pupuk kandang dan juga pupuk tanaman dicampur dengan sekam bakar. Sekam bakar seperti ini. Jadilah seperti ini ya guys. Kemudian singkat cerita nih, sudah dimasukkan ke dalam polybag. Nah, polybagnya itu ada yang besar, ada yang kecil, dan juga satunya ada yang ditaruh di pot bunga. Jadi ceritanya gini, aku punya bougainville ya. Bougainville-nya itu ditaruh di pot yang besar, yang di sana itu putih. Nah, dengan tidak sengaja si bougainville ini potnya aku geser. Ternyata akar dari bougainville itu sudah tembus keluar dari pot bunganya. Nah, karena aku geser, akhirnya si akar ini kecabut, jadi terpotong dengan batangnya. Nah, sorenya aku lihat, kejadiannya pagi kan, sorenya aku lihat si bougainville ini sudah mulai mengering. Ternyata mati guys, karena akarnya sudah pisah dari batangnya, seperti itu. Nah, kemudian guys, ini biar nggak mati sia-sia, kita punya inisiatif nih. Bagaimana kalau misalnya dikasih penumbuh akar di batangnya si bougainville ini. Nah, kemudian bougainville yang sudah mati itu tadi, ada sedikit batang yang besar, itu dikasih penumbuh akar juga seperti ini. Sedangkan batang yang kecil-kecil dikasih penumbuh akar di ujung bawah. Caranya tadi seperti ini guys. Caranya si batang ini ya, itu disayat itu pakai pisau ya, di pinggir-pinggirnya aja guys, di pinggir-pinggirnya disayat sampai kelihatan kambiumnya guys. Nah, habis itu 4 batang sudah disayat, sudah kelihatan kambiumnya, kita mencairkan penumbuh akar bubuk yang dicampur sedikit air sampai seperti ini ya guys. Nah, sampai seperti ini, kemudian dioleskanlah di semua batang yang sudah disayat tadi seperti ini. Kemudian ini tunggu kering guys. Nah, tunggu kering. Kalau sudah kering ya, beberapa saat nanti bisa dimasukkan ke dalam media tanamnya di polybag yang sudah campuran antara tanah lempung, pasir, dan juga pupuk kompos, pupuk binatang, kemudian sekam bakar. Nah, di sini ada 3 polybag. Nah, kita siapkan 3 polybag. Nanti beberapa saat kita tunggu kan ya, nanti akan tumbuh akarnya sekitar 2 minggu tumbuh akarnya. Nah, yang sudah terjadi guys, sudah jadi ya. Kemarin kita menggunakan penumbuh akar dan sudah kita tanam di media tanamnya. Beberapa sudah keluar akar dan kita berharap nanti si bougainville ini nggak mati sia-sia, tapi juga akan tumbuh lagi dengan sempurna dengan menggunakan penumbuh akar pupuk ini tadi. Kita lihat tanaman yang lainnya ya guys. Nah, yang sudah dikasih penumbuh akar tadi dan sudah kering, kemudian ditancapkan lagi. Inilah, ini bougainville yang batangnya besar. Ini sudah ditancapkan guys di pot dan siap untuk keluar akar. Kemudian ditutup atasnya guys. Dan ini tidak boleh disiram sampai 1 minggu. Nggak boleh disiram, nggak boleh terkena air dulu. Ya, nggak boleh terkena air dulu. Sampai 1 minggu. Kalau misalnya sudah keluar tunasnya, itu berarti stek batang sudah berhasil. Seperti ini contohnya. Ini pohon apa ini? Kelengkeng. Nah, pohon kelengkeng ini. Kalau pengen melakukan stek batang ya guys, ini kan diputus ini. Jadi kita membudidayakan si pohon, reboisasi si pohon ini, bisa satu pohon bisa ditanam ulang 10-15 batang. Nah, manfaatnya stek batang itu apa guys? Manfaatnya seperti ini. Apabila kita punya pohon besar segede ini, sebentar. Nah, segede ini. Tuh, gede kan. Kemudian kita punya lagi pohon, itu jeruk ya. Pohon manecu, kenitu. Segede ini guys. Nah, batangnya udah besar. Ini dari tanam biji, pokoknya dari tanam biji. Kemudian kelengkeng, ini juga dari tanam biji guys, sebesar ini. Tuh lihat ya. Nah, suatu saat pohon ini kan mengganggu genteng tetangga. Bagaimana caranya? Dipapras aja, dipotong batang-batang yang besar itu guys. Nah, potongan yang kecil-kecil guys bisa kita gunakan sebagai kayu bakar seperti ini guys. Nah, ini kita timbun di sini yang ranting-ranting yang kecil, kemudian nanti dipotong-potong dan bisa saya gunakan sebagai
kayu bakar, karena untuk menghindari diabetes karena usia ibu saya, suami saya, dan untuk menjaga kesehatan anak-anak saya pun saya sering menggunakan tumang menggunakan pembakaran atau kompor dari kayu seperti ini. Jadi saya nggak usah menebang kayu yang besar-besar guys, tapi menggunakan langit-langit kecil itu seperti itu. Sedangkan batang yang besar buat apa? Batang yang besar itu nanti kita stek batang dan kita perbanyak lagi, atau kita reboisasi kembali seperti itu guys. Nah sekarang kita kembali ke stek batang. Jadi kita tidak akan membuang batang-batang pohon yang sudah dipotong karena terlalu rindang, karena terlalu rimbun. Kita potong, kita buang. Jangan. Jadi yang kita buang yang jelek-jelek, yang bagus bisa kita pakai stek batang seperti ini. Dan ini sudah sekitar 2 minggu dan sudah keluar tunasnya. Berarti ini stek batangnya insya Allah berhasil ini ya. Ada lagi yang sudah keluar tunas. Yang ini yang apa ini? Durian. Apa ini durian? Apa ini? Oh ini juga kelengkeng tuh, kecil-kecil. Apa? Oh jambu. Yang tadi itu jambu guys, ini jambu ya. Ini batangnya jambu yang di stek batang dan sudah keluar tunasnya. Kalau yang ini adalah kelengkeng. Ini sudah termasuk berhasil. Apa bukti kalau sudah berhasil? Buktinya dia sudah keluar tunasnya. Oh gitu. Oh gitu ya. Belum keluar akar, cuman dia sudah bertunas. Seperti ini guys. Ini sudah berhasil ini. Kalau sudah seperti ini berarti dia sudah berhasil, sudah bagus. Nah, nanti kalau beli di tempat tanaman hias untuk membuktikan kalau memang itu dia itu dari biji ya, dari biji atau dari cangkok atau dari stek batang, kita bisa membuktikannya dengan nanti membongkar polybag ini. Apakah dia keluar akar banyak atau dia cuma keluar akar dari bijinya, di situ ada biji terus kemudian keluar tunas. Itu bisa dilihat seperti itu. Karena saya sering katanya itu beli tanaman katanya cangkok, katanya stek, ternyata dia adalah tunasnya itu keluar dari biji. Akhirnya bukan pohon cangkokan yang saya dapat, tapi pohon besar seperti ini. Sampai sebesar ini belum berbuah karena dia memang bukan cangkok atau bukan stek batang. Jadi dibohongi istilahnya gitu. Nah jeruk ini juga gitu, dibohongi, ini dari biji nih, bukan dari cangkok. Seperti ini guys. Nah kita kembali, ini kayaknya sudah mau ditanam ya. Sudah mau ditanam ya? Belum. Oh belum, masih lama. Oh, masih belum kering. Ini belum kering. Ini belum kering. Oh, keringnya kira-kira berapa menit dari pemolesan? 10 menit. Jadi setelah dipoles tidak langsung ditanam tapi dikeringkan. Sekitar 15 menit. Oke guys, yang dipoles sama penumbuh akar tadi sudah kering. Nah sudah kering, sekarang mulai ditancapkan ke media tanam seperti ini. Nah ini tadi kan dikeringkan ya, ini sudah kering. Akhirnya batang bougainville yang seharusnya itu sudah mati karena dilihat kambiumnya itu masih tampak hijau, masih ada. Kemudian ujung dari batang ini dikasih dipulas sama penumbuh akar. Ditunggu sampai 15 menit, tadi sudah 15 menit, sekarang ditancapkan ke media tanamnya. Nah, seperti ini guys. Memang harus hati-hati dan teliti ya. Serta rapi. Nanti habis ini ditutup soalnya. Rapi nutupnya. Karena apa? Ini tidak boleh goyang sama sekali. Jadi selama seminggu itu guys, selama 2 minggu itu guys ya. 1 minggu tidak boleh terkena air sama sekali. Karena media tanamnya ini tadi sudah dikasih air sampai airnya itu masuk meresap ke dalam bagian yang paling bawah. Nah, setelah itu ditancapkanlah batang yang sudah diberi pulasan dari penumbuh akar, obat penumbuh akar seperti itu. Nah, 15 menit sudah kering, sudah ditancapkan seperti ini dan mulai nanti kita menutupnya. Biasanya guys, kan 1 minggu tanpa dikasih siram air sama sekali. Nah, kemudian ditutup seperti ini biar tidak terkena air dari luar dan juga tidak terkena hama sama sekali, karena ini memang dia istilahnya mau ada kehidupan baru. Mau ada akar baru yang tumbuh. Biar jadi dia harus ditutup dan tidak boleh goyang sama sekali selama 2 minggu ya. Jadi hati-hati menutupnya seperti ini. Hati-hati sekali. Dan tidak boleh goyang sama sekali, karena kalau goyang dia akan nggak akan jadi akar, guys. Dalamnya bawahnya itu nggak akan tumbuh akar seperti itu. Dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung secara terik. Kita taruh di tempat yang paling aman, karena di lingkungan sini banyak sekali tikus guys. Kalau misalnya di pekarangan Anda semuanya, kayak di pekarangan guys semuanya ini banyak tikus berkeliaran yang kelaparan. Biasanya itu dia tidak peduli apakah itu tanaman atau daging atau ikan, dia akan santap aja. Seperti tanaman ini juga guys ya, biasanya itu dia akan mendongkel tanaman itu untuk dimakan, untuk dikerat. Nah, biar aman dari hal-hal tersebut, maka ditempatkan di tempat yang paling aman seperti ini. Ini untuk tempat untuk tanaman-tanaman baru yang barusan ditanam atau barusan dikasih pulasan penumbuh akar. Jadi ditaruh di tempat yang aman seperti ini. Kita tunggu sampai sekitar 1 minggu begitu guys ya. Nanti seminggu kemudian akan aku informasikan bagaimana
tanaman bougainville ini akan tumbuh dengan baik atau tidak ya. Caranya kita lihat tunasnya tumbuh apa enggak, seperti pohon kelengkeng dan jambu yang sudah aku tunjukkan tadi. Dan guysku, ini juga nanti sekitar 1 minggu ya, kita lihat apakah nanti tumbuh tunas. Nah, seperti ini. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga dengan bismillahirrahmanirrahim kita tadi tanam ya, untuk mendapatkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala agar tanaman ini tumbuh semuanya. Dan sampai di sini dulu pembelajaran kita, langsung praktek cara memberdayakan lagi tanaman yang sudah hampir mati dengan putus akar. Kemudian insya Allah akan tumbuh akar lagi dengan pulasan penumbuh akar ya. Sampai di sini dulu, kita lanjut minggu depan. Semoga tanamannya sehat semuanya dan tetap kita mendapatkan atmosfer yang bagus dari O2 yang dihasilkan dari daun-daun yang ada di sekitar kita. Salam sehat selalu, pejuang receh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.